Halo, perkenalkan nama saya Madia Mara Sanjana Sukma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi konsep Gaya Lorentz dalam teknologi, khususnya pada motor listrik. Langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, teman-teman, langkah kerja yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini adalah dengan cara mengumpulkan berbagai informasi di internet, lalu menjadikannya dalam satu kesatuan dalam PowerPoint. Nah, teman-teman, motor listrik adalah salah satu contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari, di mana motor listrik ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Adapun prinsip kerja motor listrik adalah dengan adanya gaya Lorentz yang terjadi pada komponen motor listrik. Apabila kawat pengantar dengan panjang tertentu yang dialiri listrik, kemudian kawat tersebut diletakkan pada daerah yang dipengaruhi medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dipengaruhi oleh besar medan magnet, kuat arus listrik, dan sudut yang dibentuk oleh medan magnet. Adapun cara kerja motor listrik dari prinsip gaya Lorentz adalah gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan rotor memutar. Lanjut bagian-bagian dari motor listrik. Adapun komponen utama dari motor listrik adalah stator dan rotor, di mana stator ini adalah bagian motor listrik yang tidak bergerak dan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Nah, stator ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada badan motor yang merupakan tempat lilitan dan kumparan stator yang nantinya berfungsi untuk menghasilkan medan magnet, di mana kumparan stator ini dapat digantikan oleh medan magnet tetap yang memiliki dua kutub magnet yang saling berhadapan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan bagian komponen utama yang kedua ada rotor, di mana bagian ini adalah bagian kumparan yang nantinya bergerak, di mana rotor ini adalah terdiri dari sikat, komutator, terminal, bearing, bodi motor, dan celah udara. Nah, penjelasannya bisa kita lihat pada layar. Nah, selanjutnya jenis-jenis motor listrik ada dua, yaitu ada motor arus bolak-balik atau AC dan juga motor arus arah atau DC. Di mana motor arus bolak-balik atau AC ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu motor sinkron dan motor induksi. Motor sinkron ini adalah motor arus AC yang memiliki kecepatan tetap pada frekuensi tertentu, sedangkan motor induksi ini adalah motor AC yang bekerja karena adanya medan magnet antara rotor dan stator. Di mana motor induksi ini dibagi kembali menjadi dua jenis, yaitu motor satu fase dan motor tiga fase. Kemudian motor arus arah atau DC dibagi menjadi dua jenis, yaitu seperti excited, yaitu berdasarkan sumber daya yang terpisah, dan self-excited, yaitu motor berdasarkan sumber daya sendiri. Di mana self-excited ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu motor seri dan motor campuran serta motor shunt. Selanjutnya, untuk melakukan gaya Lorentz pada motor listrik, kita menggunakan kaidah tangan kiri, flaming, di mana ibu jari menunjukkan arah gerak konduktor ke atas. Jari telunjuk menunjukkan arah gerak medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan, sedangkan jari tengah menunjukkan arah aliran arus listrik di dalam konduktor. Adapun langkah kerja motor listrik secara umum adalah ketika rotor dialiri oleh arus listrik dan terdapat medan magnet yang mengenainya, maka akan terdapat gaya Lorentz yang bekerja dengan arah gaya sesuai dengan kaidah tangan kiri. Pada kawat, sisi sebelah kiri arus mengalir pada kawat dan terdapat medan magnet dengan arah tertentu yang mengenai kawat sehingga akan menghasilkan gaya Lorentz yang mengarah ke atas. Sedangkan pada sisi sebelah kanan, arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan dengan kawat sebelumnya sehingga akan menghasilkan gaya Lorentz yang berlawanan pula, yaitu arah ke bawah. Jika kedua gaya tersebut digabungkan, maka membuat rotor menjadi berputar. Hal itu terjadi berulang-ulang sehingga rotor akan berputar terus-menerus. Alangkah kerja motor listrik secara umum dilanjutkan, gaya putar yang dihasilkan oleh motor listrik ini dipengaruhi oleh kuat arus listrik dan juga medan magnet yang diberikan. Semakin besar kedua komponen tersebut, maka akan semakin besar gaya putarannya. Bisa dilihat dalam animasi sederhana pada layar. Selanjutnya adalah kajian data. Di sini saya menggunakan kajian data dari rumus gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz sama dengan kuat arus dikali panjang tali atau panjang kawat dikali dengan kuat medan magnet, di mana menghasilkan kuat arus listrik, panjang kawat, dan kuat medan magnet ini sebanding dengan gaya Lorentz, seperti pada layar. Selanjutnya, manfaat motor listrik.
Motor listrik ini memiliki banyak manfaat, yaitu manfaat utamanya adalah sebagai sumber penggerak peralatan teknologi rumah tangga, misalnya kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Pada kendaraan, motor listrik ini dapat digunakan untuk memutarkan poros engkol pertama kali untuk menghidupkan mesin. Sedangkan pada pompa bensin elektrik, untuk memanfaatkan bahan bakar agar bahan bakar memiliki tekanan tertentu dan dapat dialirkan ke sistem bahan bakar. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya peroleh adalah motor listrik adalah alat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam penghambat diperbesar, ternyata kecepatan putarannya semakin besar. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar medan magnetik yang dihasilkan. Motor listrik bermanfaat besar dalam menggerakkan alat elektronik, bangka bagian kendaraan, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai motor listrik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.